Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tad Astu Swaha. Om Anobadrah Kratawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo, semangat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nikomang Christine Deviana. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Christine ya. Nah, anak-anak apa kabar hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa ya. Anak-anak jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan ya, agar kita semua terhindar dari virus COVID-19. Nah, tentunya anak-anak sudah siap mengikuti pelajaran hari ini ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang parwa-parwa dalam Mahabharata. Anak-anak tentunya sudah semua pernah mendengar tentang Mahabharata. Mahabharata ini adalah epos yang sangat terkenal sekali ya anak-anak. Nah, Mahabharata itu sendiri adalah bagian dari Itihasa. Itihasa itu sendiri adalah bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja dan kesatria Hindu pada masa lampau. Nah, Itihasa ini dibagi menjadi dua, yakni Ramayana dan Mahabharata. Kitab Ramayana terdiri dari 24.000 sloka dan terdiri dari 7 bagian yang biasa disebut dengan Sapta Kanda. Kitab Ramayana disusun oleh Resi Walmiki. Kitab Mahabharata terdiri dari lebih dari 100.000 sloka. Terdiri dari 18 bagian atau Astadasa Parwa. Nah, kitab Mahabharata ini menceritakan tentang kehidupan keluarga besar Bharata. Kitab Mahabharata disusun oleh Maharesi Vyasa. Kedudukan Mahabharata dalam Weda. Nah, anak-anak, Mahabharata merupakan bagian dari Itihasa yang merupakan sumber ajaran agama Hindu. Mahabharata merupakan gambaran sejarah yang memuat mengenai filsafat-filsafat keagamaan, sosial, dan politik. Di antara parwa-parwa di dalam Mahabharata, terutama pada bagian Bhisma Parwa, terdapat kitab Bhagavad Gita yang isinya memuat wejangan Sri Krishna kepada Arjuna tentang ajaran filsafat yang amat tinggi. Di Indonesia, salinan dari berbagai bagian kitab Mahabharata seperti Adiparwa, Wirataparwa, dan Bhisma Parwa telah digubah ke dalam prosa bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Kekawin Arjuna Wiwaha digubah oleh Empu Kanua yang dipersembahkan kepada Raja Airlangga. Sedangkan kekawin Baratayuda digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh yang dipersembahkan kepada Raja Jayabaya. Selain kekawin Baratayuda, Empu Panuluh juga menggubah kekawin Hariwangsa yang berisi tentang silsilah Wisnu atau Hari pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Berikut adalah 18 parwa Mahabharata atau Astadasa Parwa. Adiparwa, Sabaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Dronaparwa, Karnaparwa, Salyaparwa, Sauptikaparwa, Striparwa, Santiparwa, Anusasanaparwa, Aswamedika Parwa, Asramawasika Parwa, Mosala Parwa, Prastanika Parwa, dan Swarga Rohana Parwa.
Secara singkat, Mahabharata menceritakan kisah konflik Pandawa dengan saudara sepupu mereka, yakni 100 Korawa, mengenai sengketa hak pemerintahan negara Hastinapura. Puncaknya adalah Perang Baratayuda di medan Kurusetra, yang berlangsung selama 18 hari. Mahabharata berarti cerita keluarga besar Barata. Kitab Mahabharata memiliki 18 bagian yang disebut Astadasa Parwa. Setiap parwa merupakan buku tersendiri, namun saling berhubungan dan melengkapi dengan parwa lain. Berikut adalah bagian dari Astadasa Parwa. Yang pertama, Adi Parwa atau buku pengantar. Adi Parwa memuat asal-usul dan sejarah keturunan keluarga Barata. Kelahiran, watak, dan sifat Rasta dan Pandu juga anak-anak mereka, yakni Pandawa dan Korawa. Memuat timbulnya permusuhan dan pertentangan di antara dua saudara sepupu, yaitu Korawa dan Pandawa. Adi Parwa juga memuat berhasilnya Pandawa memenangkan Dewi Drupadi, yang merupakan putri kerajaan Panchala dalam suatu sayembara. Yang kedua, Sabha Parwa atau buku persidangan. Memuat tentang persidangan antara kedua putra mahkota, Korawa dan Pandawa. Kalahnya Yudhistira dalam permainan dadu dan pembuangan Pandawa ke hutan. Wana Parwa atau buku pengembaraan di hutan. Menceritakan kehidupan Pandawa di dalam pengembaraannya di hutan Kamyaka. Buku ini merupakan buku terpanjang, antara lain memuat episode kisah Nala dan Damayanti dan pokok-pokok cerita Ramayana. Wirata Parwa atau buku Pandawa di negeri Wirata. Mengisahkan kehidupan Pandawa dalam penyamaran selama setahun di negeri Wirata, yaitu pada tahun ke-13 masa pembuangan mereka. Udyoga Parwa atau buku usaha dan persiapan. Memuat usaha dan persiapan Korawa dan Pandawa untuk menghadapi perang besar di padang Kurusetra. Bhisma Parwa menggambarkan bagaimana bala tentara Korawa di bawah kepemimpinan Mahasenapati Bhisma bertempur melawan musuh-musuh mereka, yakni bala tentara Pandawa. Drona Parwa menceritakan berbagai pertempuran, strategi, dan taktik yang digunakan oleh bala tentara Korawa di bawah kepemimpinan Mahasenapati Drona untuk melawan bala tentara Pandawa. Karna Parwa menceritakan peperangan di medan Kurusetra ketika Karna menjadi Mahasenapati bala tentara Korawa, sampai gugurnya Karna di tangan Arjuna. Salya Parwa menceritakan bagaimana Salya sebagai Mahasenapati bala tentara Korawa yang terakhir memimpin pertempuran dan bagaimana Duryodhana terluka berat diserang musuhnya dan kemudian gugur di tangan Bima. Saptika Parwa menggambarkan penyerbuan dan pembakaran perkemahan Pandawa di malam hari oleh 3 kesatria Korawa, yakni Aswatama, Krepa, dan Kritawarma. Stri Parwa menceritakan tentang banyaknya janda dari kedua belah pihak yang bersama dengan Dewi Gandari, permasyuri Raja Dastarasta, berduka cita karena kematian suami-suami mereka di medan peperangan. Shanti Parwa berisi ajaran-ajaran Bhisma kepada Yudhistira mengenai moral dan tugas kewajiban seorang raja dengan maksud untuk memberi ketenangan jiwa kepada ksatria itu dalam menghadapi kemusnahan bangsanya. Anusasana Parwa berisi lanjutan ajaran dan nasihat Bhisma kepada Yudhistira dan berpulangnya Bhisma ke Swarga Loka.
Aswamedika Parwa menggambarkan jalannya upacara Aswameda dan bagaimana Yudhistira dianugerahi gelar Maharaja Diraja. Asrama Parwa menampilkan kisah semadi Raja Dastarasta, Dewi Gandari, dan Dewi Kunti di hutan dan kebakaran hutan yang memusnahkan ketiga orang tersebut. Mausala Parwa menggambarkan kembalinya Balarama dan Krishna ke alam baka, tenggelamnya negeri Dwaraka ke dasar samudra, dan musnahnya bangsa Yadawa karena mereka saling membunuh dengan senjata gada ajaib. Mahaprastanika Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira meninggalkan tahta kerajaan dan menyerahkan singgasananya kepada Parikesit, cucu Arjuna, dan bagaimana Pandawa melakukan perjalanan suci ke puncak Himalaya untuk menghadap Batara Indra. Yang terakhir, Swarga Rohana Parwa menceritakan bagaimana Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan Drupadi sampai di pintu gerbang surga, dan bagaimana ujian serta cobaan terakhir yang harus dihadapi Yudhistira sebelum memasuki surga. Epos Mahabharata mengajarkan bahwa kesejahteraan sosial harus ditujukan bagi seluruh dunia, dan setiap orang harus berjuang untuk mewujudkannya, tanpa mendahulukan kepentingan pribadi. Itulah Dharma yang diungkapkan oleh epos Mahabharata sebagai sumber kekayaan rohani atau Dharma Sastra yang bersifat universal. Nilai-nilai yang terkandung dalam Mahabharata. Nilai Dharma, kebenaran yang hakiki. Inti pokok cerita Mahabharata adalah konflik Dharma melawan Adharma, yang disimbolkan dengan Dharma yakni Pandawa dan Adharma yakni Korawa. Seperti semboyan, Satyam Eva Jayate, yakni hanya kebenaran yang akan menang. Nilai kesetiaan atau satya. Cerita Mahabharata mengandung 5 nilai kesetiaan atau satya, yang diwakili oleh Yudhistira, sulung Pandawa. Nilai kesetiaan atau satya sesungguhnya merupakan media penyucian pikiran. Orang yang sering tidak jujur, kecerdasannya diracuni oleh virus ketidakjujuran. Ketidakjujuran menyebabkan pikiran lemah dan dapat diombang-ambingkan oleh gerakan panca indera. Orang yang tidak jujur sulit mendapatkan kepercayaan dari lingkungannya, dan Tuhan pun tidak merestui. Nilai pendidikan. Sistem pendidikan yang diterapkan dalam cerita Mahabharata lebih menekankan pada penguasaan satu bidang keilmuan yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Artinya, seorang guru dituntut untuk memiliki kepekaan untuk mengetahui bakat dan kemampuan masing-masing siswanya. Sistem ini diterapkan oleh Guru Drona untuk menjadikan muridnya seorang ahli dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Maka, faktor disiplin dan kerja keras menjadi kata kunci dalam proses belajar mengajar. Nilai yadnya. Bermacam-macam yadnya dijelaskan dalam cerita Mahabharata. Ada yadnya yang berbentuk benda, tapa, yoga, yadnya mempelajari kitab suci, yadnya ilmu pengetahuan, yadnya untuk kebahagiaan orang tua. Korban suci dan keikhlasan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tidak mementingkan diri sendiri dan menghalang kebahagiaan bersama adalah pelaksanaan ajaran Dharma yang tertinggi, atau Yatnam Sanatana. Nilai-nilai ajaran dalam cerita Mahabharata kiranya masih relevan digunakan sebagai pedoman untuk menuntun hidup menuju ke jalan yang sesuai ajaran Weda. Nilai-nilai moral dalam Mahabharata. Kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, nasionalisme. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Mari kita tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.